Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pesan yang selalu saya ingat dari orang tua saya. Generasi yang kuat adalah generasi yang dekat dengan agamanya. Perkenalkan, saya Eni Lailatul Hidayah, mahasiswi PJJ Pendidikan Islam UIN Saimbar Syekh Nurjati Cirebon. Pada periode 1 Oktober hingga 26 November, saya diberi amanah untuk mengabdi dalam rangka KKN Syekh Nurjati Mengabdi 2025 di TPQ Al-Barokah, Desa Jeli, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, yakni sebuah desa yang sederhana namun penuh dengan semangat untuk menjaga pendidikan agama bagi anak-anaknya. Kondisi sosial dan tantangan di Desa Jeli. Realitas hari ini menunjukkan bahwa gawai dan teknologi telah menjadi bagian besar dari kehidupan anak-anak. Di Desa Jeli, fenomena ini juga terasa jelas. Tidak sedikit anak usia TK maupun SD yang sudah kecanduan HP sehingga mereka enggan berangkat mengaji. Dan saat mereka memasuki usia SMP, hampir tidak ada lagi yang melanjutkan belajar Al-Quran. Di tengah tantangan inilah, TPQ Al-Barokah menjadi benteng kecil yang terus berupaya menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Para ustadz dan ustadzah mengajar dengan penuh kesabaran. Dan disinilah saya belajar bahwa sebuah pengabdian tidak hanya soal mengajar, tetapi juga menghidupkan kembali semangat belajar agama. Proses kegiatan pembelajaran di TPQ. Setiap sore, anak-anak datang membawa buku jilid, Iqra, atau mushaf sesuai kemampuan masing-masing. Saya membimbing mereka dengan penuh kesabaran. Dari yang belum mengenal huruf hijaiyah sama sekali, hingga yang sudah mulai lancar membaca Al-Quran. Materi yang diajarkan di TPQ Al-Barokah meliputi 1. Pembelajaran jilid dan baca Al-Quran yang berguna untuk membangun fondasi kemampuan membaca Al-Quran sesuai dengan tahapan anak-anak. Yang kedua, menulis huruf hijaiyah yang berguna untuk melatih anak-anak mengenal, menghafal, dan menulis bentuk huruf Arab. Yang ketiga, hafalan doa-doa harian, yakni membiasakan anak-anak dengan doa yang mereka gunakan setiap hari. Yang selanjutnya yaitu menghafal surah-surah pendek, terutama surah-surah dari juz amma sebagai bekal ibadah mereka. Yang terakhir, yakni pembelajaran tentang bacaan dan praktek langsung wudhu dan sholat. Yakni kami mengajarkan tata cara berwudhu, bacaan wudhu, gerakan sholat dan bacaannya yang benar disertai dengan praktek langsung. Semua proses itu tidak selalu mudah. Ada anak yang maju pesat, ada yang perlu dukungan lebih. Namun, setiap huruf yang berhasil mereka baca, setiap ayat yang mereka hafal, rasanya menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya sebagai pengajar. Momen-momen yang berkesan selama KKN, banyak momen kecil yang begitu berarti. Ada anak yang awalnya malu dan tidak percaya diri membaca jilid. Namun perlahan, setelah dibimbing dan diberi motivasi, ia akhirnya berani membaca satu baris demi satu baris. Ada juga anak yang hafalannya kuat dan dengan bangga memimpin doa bersama teman-temannya. Tidak jarang, beberapa anak datang sambil memegang HP. Tetapi setelah diajak belajar sambil bercerita dan bermain ringan, mereka mulai menyimpannya dan fokus mengikuti kegiatan mengaji. Disitulah saya sadar bahwa mengajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang membangun hubungan dan menumbuhkan semangat. Refleksi singkat dari pembelajaran ini yaitu, selama pengabdian ini saya semakin memahami
bahwa pendidikan di TPQ bukan sekedar proses belajar mengajar. Ini adalah usaha untuk menjaga cahaya Al-Quran tetap hidup di hati generasi muda. Di tengah derasnya arus digital, upaya kecil seperti ini sangat berarti, karena masa depan bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh akhlak, nilai, dan kedekatan mereka dengan Al-Quran. Untuk penutup, akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Ustadz dan Ustadzah TPQ Al-Barokah serta warga Desa Jeli yang sudah menerima saya dengan begitu baik. Semoga anak-anak terus melanjutkan semangat belajar dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kecil yang kita lakukan. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.